SMP 11 Kali Tanjung. Lokasinya itu emang sepi banget cuy dan kondusif buat melancarkan aksi bejat mereka. Tangan Vina itu dipukul pakai balok besar sampai patah, kepalanya dibenturin ke motor lalu ke aspal. Vina juga diruda paksa oleh para pelaku geng motor itu tepat di hadapan Eki, pacarnya sendiri. Kata orang cuy, masa remaja emang masa-masa yang paling membahagiakan. Di masa remaja kita tuh udah punya bayangan indah nih tentang masa depan. Kita ngebayangin punya pacar yang baik hati, perhatian, penyayang, serta hidup dengan masa depan yang cerah. Sayangnya kadang nasib berkata lain dan memaksa kita menghadapi tragedi yang gak terduga. Begitu pula dengan yang terjadi dengan remaja cewek asal Cirebon ini cuy. Belum lama ini beberapa bioskop Cirebon rame dibanjiri penonton yang ngantri buat nonton film yang berjudul Vina sebelum 7 hari. Film ini diangkat dari kisah nyata remaja di Cirebon yang bernama Vina yang pada 2016 lalu menerima perlakuan keji dari salah satu geng motor di kota tersebut ketika lagi motoran bareng pacarnya yang bernama Eki. Dan kabarnya sampai saat ini di tahun 2024, 3 orang pelaku yang berbuat jahat ke Vina dan Eki itu masih buron cuy. Jadi disebutkan bahwa Vina ini adalah seorang remaja cewek kelahiran Cirebon yang punya paras cantik cuy. Vina ini pada saat itu masih bersekolah dan punya pacar nih namanya Eki. Mereka berdua ini sebaya ya cuy, berusia 16 tahun pada saat itu. Vina yang pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016 selayaknya remaja pada umumnya ya cuy, mereka ini kondisinya pada saat itu lagi naik motor, baru akan pulang nih dari malam mingguan di jam 2 dini hari. Pada saat itu, saat melintasi kawasan SMP Negeri 11, Eki yang membonceng Vina bersama beberapa teman klub motor mereka itu dilempari batu oleh sekelompok geng motor cuy. Akhirnya di persimpangan jalan, Eki ini terpisah sama teman-temannya tadi. Namun anehnya, geng motor ini malah fokus memburu motor Eki dan Vina aja, sedangkan teman Eki yang lainnya itu nggak dikejar cuy. Pas nyampe di flyover Kepompong, Eki dipepet oleh segerombolan geng motor sampai Eki dan Vina yang diboncengnya itu jatuh dari motor. Di situ Eki diserang pakai benda tumpul sampai babak belur. Nah, Vina yang juga berusaha buat nolongin Eki juga mendapat perlakuan kasar dari sekelompok geng motor tersebut. Belum puas nih sampai di situ, Vina dan Eki lalu dibawa ke sebuah lokasi sepi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMP 11 Kali Tanjung. Lokasinya itu emang sepi banget cuy dan kondusif buat melancarkan aksi bejat mereka. Tangan Vina itu dipukul pakai balok besar sampai patah, kepalanya dibenturin ke motor lalu ke aspal. Vina juga diruda paksa oleh para pelaku geng motor itu tepat di hadapan Eki, pacarnya sendiri. Pada saat itu Vina nggak tahu nih Eki masih hidup atau enggak kondisinya. Tapi ya kalaupun dalam kondisi hidup ya, Eki udah nggak sanggup gitu buat nolongin karena kondisinya yang udah babak belur. Pada saat diruda paksa, Vina ditutup tuh matanya oleh geng motor tersebut. Awalnya Vina itu cuma mau dipakai doang sama segerombolan geng motor itu. Tapi karena takut ketahuan, akhirnya geng motor itu juga menghabisi Vina sama kayak perlakuan mereka ke Eki. Nah, lepas dari lokasi dekat SMP 11 itu cuy, para pelaku ini ngebawa mayat Vina dan Eki ke lokasi awal, yakni di flyover Kepompong. Mereka ngebuat skenario seolah-olah Vina dan Eki ini abis kena musibah kecelakaan. Demi melancarkan skenarionya, para geng motor ini ngelempar jasad Vina dan Eki ke bawah jembatan layang, agar memperkuat bukti bahwa mereka itu adalah korban kecelakaan tunggal. Super sadis. Keesokan harinya, seorang saksi mata melaporkan kepada polisi bahwa di lokasi kejadian telah terjadi kecelakaan tunggal. Setelah jenazah Vina diantarkan ke rumahnya, nah neneknya Vina tuh sempat menaruh curiga gitu pada saat memandikan jenazah cucunya. Nenek Vina ini ngelihat luka yang seperti bukan luka orang kecelakaan gitu cuy. Namun sang nenek masih berpikiran positif dan mencoba lapang dada dengan kepergian cucunya itu.
Jasad Vina dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Tanggal 3 September 2016, tepat 6 hari nih setelah Vina dimakamkan. Salah satu bestinya Vina yang bernama Linda itu nelpon keluarga Vina buat datang ke rumahnya. Maksudnya ke rumah Linda. Linda nyampein kalau Vina tuh pengen ngomong sesuatu gitu ke keluarganya melalui Linda. Linda ini dijadikan semacam media gitu cuy. Linda ini tipe cewek yang sensitif sama hal-hal supranatural alias orang yang udah terbiasa kesurupan gitu cuy. Percaya nggak percaya ya cuy, kita sebagai manusia itu diciptakan dengan jin korin. Korin itu ya kalau dalam agama Islam makhluk ciptaan Allah yang diciptakan kembar atau serupa dengan manusia, serta sebagai pendamping selama hidupnya. Pada saat itu korinnya Vina itu merasuki tubuh Linda. Beberapa saat kemudian keluarga Vina datang tuh ke rumah Linda, ada kakak dan bapaknya. Mereka ngobrol sebentar. Mendadak Linda kerasukan dan menceritakan kejadian sebelum Vina meninggal. Pada saat Linda kerasukan ini, menurut pengakuan kakaknya Vina yang bernama Mbak Marliana, intonasi dan suara Linda pada saat itu mirip banget nih sama almarhumah Vina adiknya. Pada saat kerasukan, Linda yang waktu itu dirasuki arwahnya Vina langsung memeluk bapaknya dan menangis sambil bercerita kronologi kejadian yang sebenarnya dialami Vina dan Eki. Pada saat Linda kerasukan Vina itu, Mbak Marliana, kakaknya Vina ini, inisiatif ngerekam suara Vina sebagai bukti buat ke polisi. Dalam rekaman tersebut juga Vina ngasih tahu kalau salah satu pelakunya adalah Egi. Sebenarnya siapa sih pelaku atau dalang dari kejadian yang menimpa Vina dan Eki? Kita coba mundur dulu cuy ke waktu sebelum kejadian. Jadi Eki ini punya teman namanya Egi. Mereka berdua ini biasa nongkrong bareng gitu cuy. Karena sering ketemu di tongkrongan, diem-diem Egi ini naksir sama Vina, pacar temennya sendiri, yaitu si Eki. Cuma perasaan Egi itu nggak ditanggepin nih sama Vina, sampai pada akhirnya ada suatu momen di mana Vina itu ngeludahin si Egi akibat dia muak sama kelakuannya Egi yang udah mulai nggak respect sama Vina. Nah dari kejadian itulah Egi ini dendam sama Vina. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak sama Vina. Tapi ya cuy, kalau cewek udah sampai ngeludah gitu pasti ada alasannya ya. Bisa jadi emang cowoknya yang mulai gak beres, atau bahkan sampai melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran gitu kan. Nah Egi ini menjadi salah satu tersangka atau dalang dari kejadian yang menimpa Vina dan Eki. Pada September 2016, 8 orang pelaku ditangkap di Jalan Perjuangan Majasem, Kesambi, Cirebon. Mereka adalah Eka Ramadhani berusia 27 tahun, Rivaldi Aditya Wardana berusia 21 tahun, Eka Sandi berusia 24 tahun, Jaya berusia 23 tahun, Sudirman berusia 21 tahun, Hadi Saputra berusia 23 tahun, dan Supriyanto berusia 20 tahun. Satu lagi itu berinisial ST. Dalam beberapa sumber inisial ST ini adalah Saka cuy. Saka ini kabarnya masih berusia di bawah umur. Pelaku yang tertangkap itu membocorkan kepada polisi bahwa ada 3 orang lain yang ikut berinisial AN dan PG serta Egi yang menjadi dalang dari kasus ini. Mereka bertiga itu kabur keluar kota. Menurut rekaman dari suara Vina yang merasuki tubuh Linda, selain Egi ada 1 orang lagi nih cuy yang menjadi dalang dari kasus pembunuhan berencana ini. Dan pelaku tersebut merupakan salah satu anak orang penting di kota Cirebon dan dia itu kabur ke Jakarta. Jadi cuy, dalang dari peristiwa ini ada 2 orang ya, satunya Egi dan satunya lagi itu belum diketahui namanya. Anggota geng motor yang udah ketangkap itu diminta oleh polisi untuk memperagakan ulang kejadian mereka mengeksekusi Vina. Ketika diminta, ke-7 pelaku malah nolak nih buat memperagakan ulang karena mereka nggak ngaku. Karena hal tersebut, polisi akhirnya melakukan penyelidikan selama 4 hari. Akhirnya, polisi pada tanggal 6 September 2016 di pagi hari itu ngebongkar makamnya Vina dan Eki untuk diotopsi. Pada saat makam dibongkar, pihak keluarga Vina nggak boleh datang nih cuy. Otopsi selesai jam 11 siang. Nah hasil otopsi itu membuktikan bahwa luka di tubuh Vina bukanlah seperti luka kecelakaan, melainkan luka yang seperti dihajar pakai benda tumpul secara berulang-ulang. Di alat vitalnya Vina juga ditemukan jejak bahwa dia memang menjadi korban ruda paksa. Pengadilan Negeri Kota Cirebon memvonis 7 pelaku penjara seumur hidup.
Sedangkan satu yang masih anak-anak yang bernama Saka itu dikenakan hukuman 8 tahun penjara. Pelaku terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, melanggar pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur. Masih rame nih cuy dengan film Vina. Sebelum 7 hari, tim kepolisian Polda Jabar itu masih terus mencari 3 pelaku yang masih buron. Dengan kekuatan netizen, banyak banget nih cuy warga tik-tik yang kepo soal Egy. Mereka dengan semangatnya stalking Facebook Vina dan sempat nyari akun si Egy. Bahkan para netizen juga sempat nge-share nih hasil temuan mereka terhadap akun yang diduga adalah akunnya Egy. Kayaknya backingan Egy nih kuat banget cuy. Kabarnya Egy juga saat ini udah mengganti namanya alias ganti identitas. Nyoba nyari tahu sih boleh ya cuy, tapi jangan sampai jadi hoax. Kita doain aja cuy, semoga kepolisian dan para pihak yang terlibat bisa diberi kemudahan dalam pencarian 3 pelaku lainnya yang belum ketangkap. Kepada arwah Vina, semoga Vina nemuin ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki ya di sisi Tuhan. Semoga keluarga Vina dapat menerima kepergian Vina dengan ikhlas dan dapat meneruskan hidup dengan semangat yang baru.